wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di siang atau di sore hari ini untuk pertama kalinya dari sejak kita tawakufan, atau mungkin pada saat setelah kita udah halal bihalal tanggal 28 April ya, 28 April itu kita sudah bermuajahah. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua, namun ini merupakan pertemuan yang awal bagi untuk kita pembukaan Majlis Al-Hidayah. Yang tidak ketinggalan juga yang saya hormati bapak-bapak yang pada hari ini telah meluangkan waktunya, yang mungkin saya yakin kesibukannya luar biasa, namun tidak kalah penting. Karena kalau yang namanya pengajian, ya tadi saya di awal ini sudah memberikan statement yang sangat biasa. Kalau kita niatkan dari rumah untuk datang ke suatu pengajian, ini pahalanya sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Di samping hadis tadi, Allah menjanjikan barang siapa yang meniatkan dirinya untuk hadir di suatu pengajian, walaupun dia tidak membaca, yang datang aja, mau duduk, mau tidur, mau apa, asal datang niat. Tapi dengan niat, memang dia niatnya untuk mau ke pengajian, itu pahalanya luar biasa, lebih besar daripada pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi tadi ini malam Jumat kemarin saya sempat ngaji sama guru saya. Tadi di awalnya sudah saya tandain ini. Nah, di sini membahas tentang babul majaa fi fadlil Quran. Bab yang menerangkan atau yang mendatangkan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini yang akan kita lakukan. Walaupun kita baca alif, ba, ta, itu bagian dari Al-Quran, tetap saja Al-Quran sebutannya. Apalagi kita membaca surah ayat 136. Nah, itu dikupas nanti. Wah, itu luar biasa. Di antaranya dikatakan wa ruwiya Yazid bin Abi Hubayb anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man istakhrajal Qur'ana haffafallahu tabarakallahu wa ta'ala wan abawaihi adzabun wa in kana kafirin. Nah, di sini diriwayatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh dari Yazid bin Abi Hubayb bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala. Jadi kalau Rasul, nah makanya tadi berkaitan dengan Rasul Muhammad. Dia di sini dikolak. Kalau kita berkata, kalau kolanya Allah berfirman, padahal omongannya tetap kola. Kola Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kola Nabiyu, bersabda Nabi. Beda. Kalau kola Epi, ya, berkata si Epi, ngomong dia. Jadi beda. Makanya mesti ada kelas-kelasnya, tingkatannya. Kalau manusia biasa, artinya kola itu berkata. Kalau Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah, kalau guru beda lagi, ada sebutan-sebutannya. Makanya kalau ada orang mengatakan Muhammad nggak perlu Sayyidina, biarin aja deh. Itu ikut aku. Lu bawa deh cara lu sendiri. Gua mau dan memang Allah sholli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina. Kagak boleh. Saya dulu Buya Hamka. Mungkin siapa di antara kita pasti kenal kok Buya Hamka kan. Dia mengharamkan baca kunut bagi orang yang sholat subuh. Haram begitu ya dulu. Namun setelah baca banyak kitab, diundang oleh salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur. Ini sejarahnya Muhammadiyah. Dia didolat oleh Pak Kiai di Jawa Timur untuk memimpin sholat. Padahal Buya Hamka ini bawa banyak power dari Muhammadiyah bawa. Begitu dia pada saat rakaat kedua dia kunut, murid-muridnya bertanya,
Ya Tuan Guru, ya Buya Hamka, kok nggak biasanya nih Pak Buya baca kunut. Saya menghormati Pak Kiai di sini bahwa kunut itu ada hadisnya begini. Itu. Nah bagi kita Muhammadiyah yang memang sudah dasar usul nggak masalah. Bagaimana tentang lahannya? Jadi kita hormati tempat itu. Jadi juga Sayyidina Muhammad Muhammad kembali lagi ke masalah ini tadi. Dikatakan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang man istakhrajal Quran haffadallahu wa tabarakallah. Barang siapa yang mempelajari, memperjelas Quran, haffadallahu an, Allah ringankan, Allah tinggikan derajatnya. Bayangkan, kalau kita dari rumah nih, Bu Yusni datang dari rumah ke sini, kira-kira berapa langkah Bu? Kira-kira dihitung dah kira-kira gitu. Ada nggak 100? Nggak sampai, katakan 100, 50 langkah lah umpama. Itu ada 2 kategori. Langkah pertama dihapuskan dosanya, langkah yang kedua atau langkah kiri dihapuskan dosanya, langkah kaki kanan ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Itu bagi orang yang menuntut ilmu luar biasa. Jadi Kang Budi jangan takut, jangan kecil hati Bang. Kang Budi tinggalkan bisnisnya itu, Allah ajamin, yakin Kang Budi. Jadi jangan gua tinggalin pengajian ini 2 jam. Kalau hitung-hitungan bisnis mah rugi gua. Dapur nggak apa motor. Nah iya, berapa motor yang terjual nih dalam 2 jam? Jangan. Tapi kalau Mas Budi betul-betul yakin, insya Allah hari ini gua mau hadir, mau ya gua hadir. Gua bawa pisang 1 tandan umpama. Alhamdulillah. Bedanya pisang 1 tandan itu beda pahalanya sama beda. Pisang 1 tandan itu ada berpahala. Nah, Kang Budi datang ke sini dengan niat yang ikhlas luar biasa. Tadi saya katakan tadi, kalau Kang Budi kira-kira dari Pasar Pulau Gadung ke sini jalan kaki umpama 2000 langkah. Kita bisa bayangkan 1 langkah kaki kanan itu dihapuskan dosa kita. 1 langkah kaki kiri kita ditinggikan derajat kita, dimuliakan. Bayangkan. Nah sekarang hitungannya pakai motor, ya dihitung nanti gasnya motornya gimana nih? Rem. Dihitung, Allah hitung. Kalau kita nggak bisa gitu, Allah bisa. Ya kecil bagi Allah lah, jangankan itu napas kita aja Allah itu bisa. Apalagi gas motor, rem. Jadi jangan kecil hati. Kalau niat kita mau, apalagi yang tadi bilang sodakohnya yang makroiyah. Makroiyah teriak-teriak, ayo, siapa mau sodakoh? Beliau dapat pahalanya itu. Sekarang katakan akibat makroiyah teriak begitu, Ibu Yusni ngasih, saya drone balado 1 set. Dihitung itu satu ini berapa? Itu makroiyah dapat pahalanya. Di samping tidak mengurangi pahala yang didapat oleh Ibu Yusni enggak. Jadi Allah dekat. Nah dikatakan di sini tadi khafafullah, meringankan, diangkat derajatnya. Wa tabarakallah, dan memberikan keberkahan. Jadi umur yang diberikan kepada kita berkah. Rezeki yang kita keluarkan berkah. Ada rezeki yang dikeluarkan yang enggak berkah, banyak. Ya contohnya berapa banyak yang ini yang kejadian kenyataan. Berapa banyak orang kaya makannya susah di rumah. Saya bisa lihat sendiri orang-orang kaya di Jakarta makannya di Bogor. Kaya di rumahnya kan berarti nggak nyaman ya. Nyari suasana. Makanya di rumahnya berarti nggak nyaman. Berarti rumahnya mewah segala macam. Makanya di Bogor. Padahal makan di Bogor itu emperan loh. Jujur aja saya bilang. Di pasar ya dikenal pasar Kebun Kembang atau pasar Anyar. Makanya sekarang diganti ke pasar Kebun Kembang. Sebab kalau pasar Anyar selalu kebakaran. Anyar terus Anyar. Makanya sekarang diganti dengan pasar Kebun Kembang. Mudah-mudahan nggak jadi terbakaran. Nah, itu banyak. Tumbuh kembang mulu nggak sempat jadi. Iya. Makanya terlihat di situ banyak orang Jakarta subhanallah. Kalau yang namanya Sabtu Minggu, saya sarankan bagi orang-orang yang mau dari daerah mau ke Jakarta lebih baik tunda. Kami sore.
biasa-biasa saya dari rumah ke terminal ke terminal ke tol itu sampai cuma 10 menit 15 menit. Namun kemarin hari Kamis saya berangkat 45 menit. Saking macetnya. Itu ngeliat plat B, semua plat A. Sentul juga. Apalagi Sentul tempat hiburan. Parkirnya susah. Karena kemarin kan long weekend sebutannya gitu. Nah kembali ke hadis yang ini dikatakan untuk diri kita Allah ringankan, Allah muliakan, Allah angkat derajat kita dan diberikan apa-apa yang kita keluarkan Allah berikan keberkahan. Itu untuk diri kita sendiri. Di samping itu, nah di sini kaitannya wa'an abawaiti al-azab, dan bagi orang tuanya yang telah meninggal diringankan siksa kuburnya. Masya Allah. Akibat kita datang ke sini pengajian, tapi niatnya ngaji ya, bukannya niatnya mau ngobrol. Lain lagi kan niatnya ngobrol. Niatnya mau ngaji, orang tua kita diringankan azabnya. Wa in kana kafir, walaupun maaf orang tua kita lain agama, kan ada banyak kan. Anaknya masuk Islam, orang tuanya belum. Kalau secara hitungan waris putus. Jadi orang tua kita nih maaf belum ya anaknya masuk Islam. Orang tuanya orang kaya masih, tapi dalam artian non muslim. Ya kita nggak sebut akuannya non muslim, ini non muslim. Hak waris kita nggak dapat apa-apa, putus. Itu untuk warisan kita nggak dapat karena bukan hak kita, karena kita terputus. Nah, namun kalau untuk lari ke agama, dari sini ya, ini hadis Nabi, Allah menjanjikan wa in kana kafirin, walaupun orang tua tersebut kafir, tetap dia diringankan azabnya. Nah dalam hal ini berkaitan ya nanti ada di sana. Ya ada yang pakai, ada sebagian yang kagak nih. Ya mungkin ya maaf yang tadi disebut jumhur oleh Mbak Mami, dalam artian dia nggak pakai hadis. Di sini ada hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa bisalasin. Apabila meninggal salah seorang anak cucu Adam, putus segala amal perkaranya, putus. Awaladun sholih illa ya 3 perkara. Awaladun ya, berkaitan dengan waladun sholih. Kemudian au shadaqatun jariyah. Ketiganya al ilmi yang tafaqih. Ilmu yang nah di sini berkaitan dengan hadis ini nyambung ke tadi. Nah di sini kan dikatakan wa in kana kafirin, walaupun orang tuanya dalam keadaan non muslim tetap. Karena di sana dikatakan ya tadi karena anaknya kemarin niat mengaji, awaladun soleh yutfa'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun kita nggak secara khusus dia katakan, kalau secara khusus kan selalu kita dipimpin oleh Kang Nuh. Mari kita bacakan Fatihah kepada orang tua kita, teman-teman kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Itu kan secara khusus. Namun kita sebagai anak, walaupun kita nggak nyebut, nggak memfatihahkan, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran di rumah. Tetap mengalir kepada orang tua kita. Walaupun tidak secara khusus. Itulah makanya yutfa'ulah, anak yang soleh dan selalu mendoakan. Itu kaitannya dengan hadis tadi. Makanya juga kalau dikupas ini ya mungkin agak panjang, namun kita yang kulit-kulitnya luarnya aja. Itu Pak Ustadz, yang tadi bapaknya agamanya kan beda dengan anaknya. Itu anaknya ngedoain bapaknya nggak bisa itu ya? Bisa. Artinya nggak boleh, kan ngomong juga. Jadi gini, ini kaitannya di sini loh. Ini hadis Nabi. Dikatakan wa'an abawaihi al-azabi wa in kana kafirin. Ini hadis Nabi. Nah sekarang kita percaya sama ustadz itu yang ngomong itu apa sama Nabi? Nabi. Lebih kuat mana ucapan itu? Nabi. Iya ada yang bilang gitu ya. Jadi kalau katanya ustadz yang mengatakan enggak sampai. Kalau nggak nyampe gini dah. Sekarang bapak mati dulu dah. Terjadi Fatihah. Kira-kira capek nggak? Ntar bapak balik lagi dah. Gituin aja coba. Ini hadis Nabi loh yang ngomong ini bukan si Hamzah di sini. Iya.
Ini saya menyampaikan, ini pun saya minta izin dulu ke guru. Guru, saya bilang, boleh nggak ini saya, bukan saya ngajarin, saya bilang bukan saya ngajarin kan, saya sampaikan kepada teman-teman. Kebetulan besok mau pembukaan pengajian di tempat saya. Silakan Zak, tapi jangan terlalu dalam di kupasnya. Itu pesan guru gue. Jadi makanya di sini, jadi Mbak Maya jangan kecil hati. Maupun orang tuanya non Muslim, kita yang sebagai orang Muslim, ya kita doakan. Soal sampai dan tidaknya urusan Allah. Sekarang gini, kita lihat jauh ke belakang. Nabi Muhammad SAW, orang tuanya Abdullah. Jelas kalau orang tuanya Aminah itu Islam. Cuma pada saat itu Abu Thalib kakeknya, Abi Thalib, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Sampai saat meninggalnya Abu Thalib, Nabi nangis luar biasa, berdoa. Doanya Nabi sampai mencucur darah mata, minta kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah kepada temanku Abu Thalib. Turun malaikat Jibril menegur, sampaikan kepada Hai Muhammad, kata Allah, urusan hidayah urusan gua. Ya, ngomong bahasa kerennya gitu ya. Kata Allah, sampaikan kepada Nabi, malaikat Jibril turun kepada Nabi karena Nabi sedang berdoa sampai nangis-nangis, minta hidayah agar pamannya itu mati dalam keadaan Islam. Dia berdoa, nah turun malaikat Jibril sampai, Hai Muhammad, ini ada amanah dari Allah, ada pesan dari Allah. Sudah, jangan kau risaukan pamanmu. Urusan hidayah hanya milik Allah. Kamu yang penting doakan saja. Nah, kalau Nabi, pesannya Allah begitu kepada Nabi, suruh doakan aja. Kira-kira gimana menurut logika kita? Allah berpesan kepada Nabi, ya Allah, ya Muhammad, urusan hidayah itu urusan buat. Kata Allah. Soal lu berdoa, silakan doakan aja. Paman lu, kakek lu yang masih di luar saat itu, masih zaman jahiliyah, belum Islam, doakan. Nah, kita kembali, kita tarik garis besar. Nah, sekarang itu yang memang sudah Abu Thalib dan Abi Thalib jelas-jelas mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Kita kenal yang namanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Dua orang itu adalah musuh bebuyutan dari sejak lahir. Bahkan cuma Abu Jahal dan Abu Lahab pada saat Nabi SAW lahir, dia sangat gembira. Begitu dikabarin, hai Abu Jahal, keponakan lu Abdullah, ya Aminah, Aminah telah melahirkan anak laki-laki ganteng. Sungguh dia Abu Jahal saking gembiranya dia bebaskan budaknya untuk ngurus. Kamu, saya bebaskan, namanya siapa budaknya? Lupa saya. Budaknya si Abu Lahab, suruh ngurus keponakannya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu belum jadi Nabi, nah, sudah ada. Nah, Allah itu ringankan setiap hari Senin, karena kelahiran Nabi kan hari Senin. Setiap hari Senin Abu Lahab diangkat dari neraka. Sekarang pada saat sisa kubur ya, belum di neraka jahanam, baru siksa kubur. Allah ringankan. Nah, bayangkan Abu Lahab yang musuhnya Nabi aja diringankan siksanya, setiap hari Senin dapat rusuk. Dapat, kalau kata di Cipinang apa namanya tuh, remisi ya, dapat remisi setiap hari Senin. Abu Lahab dibebaskan dari siksa kubur. Karena apa? Dia saking gembiranya keponakan Aminah, keponakan dia melahirkan anak yang tumbuh besar menjadi Nabi Rasulullah. Itu padahal musuhnya Nabi luar biasa. Nah, itu kembali Pak Maya, bayangkan. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan, udah nggak perlu kamu doakan orang tua kamu, betul, silakan ustadz, terima kasih, saya telah dinasehatin. Namun saya tetap akan mendoakan kedua orang tua saya. Soal nanti diterima atau tidak, itu urusan Allah. Itu aja. Itu. Nah, karena di sini janjinya Allah begitu. Nah, kembali ke tadi 3 hadis tadi. Apabila meninggalnya salah seorang anak Adam,
putus segala perkaranya. Perkara yang dikatakan putus itu yang di dunia. Ya kalau dia meninggal, ya putus. Perkara amal dia nggak bisa berbuat berpahala lagi, nggak bisa bersolat, nggak bisa ini. Namun dia tetap meninggalkan 3 perkara itu, kecuali yang 3 perkara. Dia mempunyai anak yang soleh, seperti Mbak Maya punya menantu yang solehah, yang selalu mendoakan mertuanya, yang selalu mendoakan orang tuanya, yang selalu mendoakan keluarga-keluarganya. Itu dapat semuanya. Au ilmi yang tafabi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, katakan kamu setiap hari dia ayo mari kita baca Yasin. Dia ngajak tanpa disadari semuanya jamaah ikut baca Yasin. Ajakannya Kang Nuh ini bukan amal yang soleh, yang bermanfaat. Kasarnya umpama pendek kata umurnya meninggal. Jika bakal yang dia pernah ngajar nih, ayo mari pakai hak. Baca Fatihah kamu tetap dapat pahala. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diajarin kepada orang, kepada teman-teman, dan teman-teman ini terus mendawamkan, melazimkan. Siapa yang ditinggalin? Kamu katakan mengangkat cepi. Sebelum pengajian mari kita baca Yasin sama-sama. Namun sebelumnya kita kirimkan ke Fatihah kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah meninggal dunia, pada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Itu ilmu. Memang tidak kecil, tapi luar biasa, itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiganya shadaqatun jariyah, sedekah. Nah, tadi Kang Budi datang ke sini bawa pisang standar, itu sedekahnya luar biasa. Jangan dilihat standar pisangnya, jangan. Lihat budinya. Tapi lihat niatnya ini luar biasa. Iya, luar biasa Kang Budi. Jadi jangan kecil hati Kang Budi. Jangan, ya gue cuma ngeliat rempeyek doang, gue jangan kelihatan rempeyeknya. Niatnya itu kecil besarnya itu sodako, jangan dilihat, tapi ikhlas. Waktu saya jadi ketua DKM Masjid Al Muslimun di Komplek Kehutanan Bogor, itu kepala-kepala regional, kepala kehutanan semua, diantaranya ada yang namanya si A. Itu dia kakak kehutanan yang memang di luar agama, non muslim. Dia seperti apa yang Mbak Mami ceritakan, setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha paling besar sumbangannya. Katakan dia beli sapi 2 hari raya, dia beli disumbangkan. Saya awal-awalnya jujur aja, wah ini gimana ceritanya nih. Saya nanya ke beberapa kiai yang ada di Bogor, guru, dia bilang saya dapat bantuan 2 ekor sapi dari bapak ini yang non muslim, kira-kira gimana? Terima. Urusannya nanti urusan Allah. Kecil di matanya Allah itu kecil, terima aja. Itu merupakan sodakohnya dia. Soal nanti hitung-hitungan pahalanya itu urusan Allah. Urusan Allah, bukan urusan kita ya. Bukan urusan kita. Itu kata guru saya yang di Bogor. Nah, kembali ke tadi, ya tadi hadis yang 3, au ilmu yang tafabi, au sodakohun jariyah. Yang terakhir ya sodakoh yang jariyah. Sodakoh yang jariyah itu tadi saya bilang kan. Contohnya Kang Nuh memberikan ilmunya sodakoh. Kang Budi membawa ke standar pisang, itu sodakoh. Nah itu sampai kapanpun tetap itu terhitung nilainya. Sekecil apapun yang kita berikan untuk pengajian, baik untuk nanti ya terserah, bukan di Al-Hidayah saja, dimanapun pengajian, dimanapun maju taklim, kita sedekahkan, kecilnya 5.000, besarnya 200.000, kasarnya dengan catatan ikhlas ya, bukan ria. Jangan kita, nih lu lihat nih, gua masukin kotak 500.000, plong. Beda itu, yang di mata Allah nggak ada nilai. Iya, walaupun kecuali kalau mungkin gini, katakan untuk menggugat jamaah lainnya, katakan contoh ini pengurus masjid, DKM masjid, saya nyumbangi. Saya bilang Pak Noh, ini saya nyumbang 200.000, tolong bacakan Fatihah untuk kedua orang tua saya. Beda, itu bukan ria. Tolong bacakan Fatihah untuk kedua orang tua saya. Nah diumumin pada saat menjelang Jumatan,
Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah siang ini kita mendapatkan istilahnya sedekah jariah dari orang tuanya si A. Dia minta kepada kita semua jamaah untuk membacakan Fatihah. Untuk itu mari kita bacakan Fatihah untuk kedua orang tuanya si A. Tapi kitanya nggak disebut. Nggak disebut. Ya. Alhamdulillah. Hamba Allah gitu. Boleh hamba Allah. Kalaupun disebut nggak ada masalah. Disebut nggak ada masalah. Bukan untuk ria itu. Untuk menggugah jamaahnya jamaah lain. Ya, yang penting tadi saya bilang jangan katakan mau nyumbang nih masuk kotak amal. Woi, nih, gua 500.000 masuk kotak amal. Atau buka dompet jelas-jelas. Ada situ Korbiat ya. Datang. Gua 1 juta ya. Beda. Sama orang yang tadi. Makanya yang penting besar dan kecilnya sedekah yang kita berikan yang penting ikhlas. Kalau ikhlas itu ibarat yang maaf. Kalau pagi-pagi kita ke kamar kecil, ke kamar BAB, kira-kira yang kita lepas itu kita tengok lagi nggak? Ya. Nah itu ikhlas namanya itu. Ibaratnya begitu, ibaratnya gitu. Ibarat kita BAB, kita keluarin nih proyek. Apa kita lihat dulu? Sebelum kita siram kita lihat lagi. Kan enggak kan? Nah itu namanya ikhlas. Itu ibaratnya ikhlas begitu. Ya ikhlas. Jadi, makanya ini saya bilang kalau kita belajar hadis sampai ke situ kata-kata ikhlas. Jadi ikhlas itu ibarat kita maaf kata buang air besar. Kita lepas nih sebanyak-banyak. Apa kita tengok lagi sebelum kita siram? Kan enggak. Kita siram aja. Begitupun kita kalau kita menyumbang. Jangan kita hitung-hitung dulu. Wah, 1.000 kali 5.000 ya. 1.000 nih. Jangan. Jadi begitu kita buka dompet, yang ada 100.000 yang masukin aja udah. Jangan nyesel. Wah, tadi jangan-jangan gua salah ngambil. Kayak lagi dah. Kalau udah bilang ada rasa penyesalan gitu beda nilainya. Tapi kalau gua ikhlas ya. Itu. Jadi seperti contoh barang gitu ya. Ini kembali lagi. Contoh barang kita ketinggalan atau kita hilang. Kita ikhlasin aja udah. Ikhlas. Jangan kita sebut-sebut. Karena itu memang yang namanya barang ini katakan ini. Ini kan secara kasat mata milik saya. Tapi ini milik Allah. Hanya Allah menitipkan kepada saya. Iya titipan. Suatu saat ini hilang. Jangan disesali. Begitu kita astagfirullah nanti kita sebut ya Allah. Udah. Enggak usah dibilang, belum ada kehilangan si ini di ini, enggak usah. Berarti kita masih ada rasa nyesel. Biarin aja. Insya Allah akan berikan ganti yang lebih besar lagi nanti, yakin. Yang penting asal kita ikhlas. Itu kembali tadi sedekahun jariyah. Sedekah yang berkesinambungan. Walaupun yang bersedekah itu meninggal. Jadi jangan kecil hati. Nah kembali ke tadi ke topik yang ini alhamdulillah telah kita bahas tentang hadis ini tentang pemurkaan pengajian. Nah mudah-mudahan di sore yang cerah ini agak sedikit panas, namun adem oleh kipas. Iya kan adem oleh kipas. Kalau nggak salah ini acaranya apa ya Kang? Baca kirim Fatihah dan Yasin. Ya pembukaan panjang lebar ini barusan saya sudah buka. Namun mari kita baca Ummul Quran sebelum kita Yasin, kita baca Ummul Quran agar pembukaan pengajian Majlis Ta'lim Al-Hidayah kita secara resmi kita buka mulai hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.